Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Femi Andriani dengan nomor NIM akhir 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh sendiri itu terdapat 4 modul. Yang pertama interface remote sensing, yang kedua koreksi radiometrik, yang ketiga koreksi geometrik, yang keempat suhu permukaan laut. Yang pertama modul interface remote sensing. Untuk pengertian penginderaan jarak jauh sendiri itu merupakan suatu teknologi yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi yang berupa radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Selanjutnya, software yang digunakan biasanya adalah QGIS, CIDES, dan lain-lain. Jenis-jenis citra itu ada dua, ada citra foto dan citra foto. Citra foto sendiri merupakan data berupa data visual hasil penginderaan jauh atau gambar suatu objek yang ditangkap dengan menggunakan kamera. Sedangkan citra non-foto atau biasa disebut citra digital merupakan gambar objek yang ditangkap menggunakan sensor yang ada di satelit. Metodenya sendiri itu ada tiga, yaitu mendownload citra, yang kedua penggabungan citra, yang ketiga reading data value. Berikut adalah hasil dari modul ini. Yang pertama penggabungan citra, yang kedua reading data value. Selanjutnya yaitu modul 2 koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik sendiri merupakan tahap awal pengolahan data sebelum melakukan analisis seperti identifikasi sebaran lamun. Koreksi radiometrik sendiri dilakukan karena adanya kesalahan radiometrik pada citra. Tujuan utamanya yaitu penerapan koreksi radiometrik untuk mengurangi dampak kesalahan atau ketidakkonsistenan nilai keterangan citra yang membatasi kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan atau mengolah dan menganalisis citra secara kuantitatif. Selanjutnya adalah penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram merupakan teknik kompensasi fitur populer yang telah diteliti dan dipraktikkan dengan baik di bidang pemrosesan gambar. Jenis pemrosesan gambar ini berguna untuk menormalkan karakteristik visual numerik suatu gambar seperti kecerahan, skala abu-abu, kontras, dan lain-lain. Penyesuaian histogram ini melalui beberapa tahap dan hasil tidak selalu meningkat. Selanjutnya yaitu metode. Metode pada modul ini terdapat dua, yaitu koreksi radiometri dan penyesuaian histogram. Berikut adalah hasil yang telah didapatkan pada modul ini. Yang pertama nilai atmosferik bias citra sebelum dikoreksi. Yang kedua nilai bias histogram setelah dikoreksi. Selanjutnya yaitu modul ketiga koreksi geometrik. Koreksi geometrik sendiri merupakan transformasi citra hasil dari kegiatan penginderaan jauh sehingga citra yang diolah tersebut memiliki berbagai sifat peta baik dalam bentuk, proyeksi maupun skala. Hal utama pada koreksi geometri merupakan menempatkan ulang nilai-nilai piksel dengan sama persis sehingga hasil yang diperoleh dari rekaman sensor sesuai dengan objek yang di permukaan bumi. Cara untuk melakukan koreksi geometrik terdiri dari registrasi geometrik dan rektifikasi geometrik. Selanjutnya ada rektifikasi, yaitu merupakan proses transformasi data dalam sistem grid menggunakan transformasi geometri. Sedangkan untuk ortorektifikasi merupakan sistem koreksi geometri yang digunakan untuk menghilangkan kesalahan akibat perbedaan ketinggian di permukaan bumi dan proyeksi perolehan gambar yang sering tidak ortogonal. Selanjutnya, proyeksi peta merupakan suatu sistem yang menyediakan hubungan antara lokasi suatu titik di bumi dan lokasi suatu titik pada data. Proyeksi peta merupakan tahap di mana informasi bumi pada permukaan melengkung disajikan ke dalam peta yang datar. Selanjutnya untuk metodenya itu ada tiga. Yang pertama memeriksa citra, yang kedua warp atau reprojection, yang ketiga proses penggabungan dua citra atau overlay. Berikut adalah hasil dari modul 3, yaitu yang pertama setelah di warp atau reprojection citra sentinel, yang kedua penggabungan dua citra. Selanjutnya yaitu modul terakhir suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut sendiri itu merupakan parameter oceanografi yang berubah-ubah sehingga perlu dilakukan pengamatan suhu permukaan laut untuk memahami sebaran suhu permukaan laut yang dapat memberikan informasi potensi daerah penangkapan ikan, upwelling, downwelling, arus laut, cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik suhu permukaan laut Indonesia. Suhu permukaan laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena letak geografisnya dan pengaruh perubahan iklim global. Wilayah laut Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, bersifat semi tertutup dan karakteristik suhu laut yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Suhu permukaan laut di perairan Indonesia berperan penting dalam mempengaruhi perubahan iklim global.
Selanjutnya untuk metodenya itu ada 4. Yang pertama mendownload citra, yang kedua koreksi nilai awan, yang ketiga cropping citra, yang keempat menampilkan suhu permukaan laut. Berikut adalah hasil yang didapatkan pada modul ini. Yang pertama hasil koreksi nilai awan, yang kedua hasil cropping citra, yang ketiga hasil tampilan suhu permukaan laut. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.